Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi trigonometri, kali ini tentang sudut istimewa. Jadi ada beberapa sudut istimewa dalam trigonometri, dan ini adalah materi hafalan ya. Jadi harus hafal untuk materi-materi sudut istimewa ini berapa saja. Yang pertama, misalkan alfa ini sudutnya adalah 0 derajat, itu sudut istimewa. Kemudian 30 derajat, lalu 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. 0, 30, 45, 60, 90. Kemudian untuk nilai sin alfa, ini menghafalkannya mudah. Jadi kalau sin 0 itu setengah akar 0. Jadi materi hafal, tapi saya ajari cara menghafalkannya. Yang ini setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Mudah. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Lalu kita sederhanakan. Akar 0 itu 0. Setengah kali 0 itu 0. Akar 1 itu 1. Setengah kali 1 setengah. Yang ini tetap, karena akar 2 tetap akar 2, akar 3 juga tetap akar 3. Akar 4 itu 2. Setengah kali 2 itu 1. Jadi urutannya sin 0 derajat 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Kemudian kalau cos itu urutannya dibalik dari sini. Jadi kalau nilai aslinya langsung 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, lalu 0. Nah, urutannya dibalik dari sin dibalik. Kemudian kalau tan itu mudah. Tan itu adalah sin per cos, sin alfa per cos alfa. Jadi tinggal dibagi. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, aslinya seper akar 3. Setengahnya disederhanakan gini, tinggal 1 per akar 3. Nah, kemudian dirasionalkan menyebutnya, dikalikan akar 3 per akar 3 menjadi sepertiga akar 3. Nih, ini 0, ini sepertiga akar 3. Kemudian ini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. 1. Kemudian setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya disederhanakan, tinggal akar 3. Kemudian kalau tangan 90 derajat 1 per 0 itu tak terhingga atau tak terdefinisi. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang tanya yang lainnya, misalkan sekan, itu tinggal dibalik aja. Sekan itu seper kosinus. Kemudian kosekan seper sinus. Kemudian kotangen seper tan. Nah, begitu. Oke, contoh soalnya nilai dari sin 30 derajat tambah cos 60 derajat itu berapa? Sin 30 itu setengah, cos 60 itu setengah. Jadi setengah ditambah setengah sama dengan 1. Nah, ini jawabannya. Oke, mudah. Soal berikutnya sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3 dikali cos 30 itu setengah akar 3. Ini harus hafal ya, yang tadi itu. Nah, yang ini harus hafal. Jadi ini sinnya, cosnya ini. Nah, tangannya balikannya nanti. Nah, ini tangannya. Oke, ditambah cos 60 itu setengah, sin 30 itu setengah. Nah, ini akar 3 kali akar 3 itu 3 atau akar 9 ya. 1 kali 1 1, yang bawah ini 2 kali 2 4. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Yang atas itu 1 kali 1 1, akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 itu 3, 2 kali 2 4. Kemudian ini juga sama, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Hasilnya adalah 4 per 4. 4 per 4 itu sama dengan
1. Jadi jawabannya adalah 1. Berikutnya cos 60 derajat. Cos 60 itu setengah, cos 30 itu setengah akar 3 dikurangi sin 60 itu setengah akar 3, sin 30 itu setengah. Jadi yang ini kalau kita kalikan 1 kali 1 kali akar 3 itu akar 3 per 2 kali 2 itu 4 dikurangi akar 3 yang di atas ya, 1 kali 1 atau 1 kali akar 3 kali 1 akar 3, 2 kali 2 4 sama, berarti kurangi hasilnya adalah 0. Soal berikutnya, tan kuadrat 30 derajat, berarti tan 30 nanti dikuadratkan dikali sin kuadrat 60, berarti sin 60 nanti dikuadratkan ditambah tangan 60 nanti dikuadratkan dikali cos 30 nanti dikuadratkan dibagi sin 30 dikali cos 60. Tan 30 itu adalah sepertiga akar 3 tadi, atau hasilnya seper akar 3 begini, dikuadratkan dikali sin 60 itu setengah akar 3 dikuadratkan ditambah tangan 60 itu akar 3 kuadratkan cos 30 itu setengah akar 3 dikuadratkan dibagi sin 30 itu setengah cos 60 itu setengah. Oke, setengah kali setengah nanti 4. Ini jadinya sepertiga. 1 kuadrat itu 1, akar 3 kuadrat itu 3 dikali yang ini akar 3 kuadrat itu 3, kemudian 2 kuadrat itu 4 ditambah akar 3 kuadrat itu 3, yang ini akar 3 kuadrat 3 per 2 kuadrat itu 4 bagi seperempat. Nah, hasilnya adalah ini kita bisa sederhanakan ya. Jadi yang sebelah sini seperempat ditambah bukan ini 9/4 kok saya coret. Nah 9/4 dibagi seperempat ini. Kalau kita kalikan 1, nah, satunya kali 1, satunya ini berubah menjadi 4/4 menyesuaikan dengan penyebut, maka akan menjadi 1/4 kali 4 itu 1, 9/4 kali 4 itu 9, kemudian 1/4 kali 4 itu 1. Hasilnya adalah 10/1 sama dengan 10. Nah ini jawabannya adalah 10. Soal berikutnya, jika n kali tan 45 derajat kali cos 60 derajat sama dengan sin 60 kali kotangan 60 derajat, maka nilai n nya berapa? Kita operasikan, tangan 45 itu 1, cos 60 itu setengah, sin 60 itu setengah akar 3, kotangan 60 itu sepertiga akar 3, balikannya tangan. Kalau tangan 60 itu akar 3, maka ini seper akar 3 atau ditulis seper akar 3 juga enggak apa-apa. Nah, ini juga boleh. Yang ini berarti setengah kali n, ya 1 kali setengah itu setengah, setengah kali n sama dengan akar 3-nya disederhanakan begini, setengah. Nah, sudah ketemu n sama dengan 1. Nah, n sama dengan 1. Oke. Soal berikutnya, pada sebuah segitiga siku-siku ABC di mana cos A kali cos B sama dengan 1/8, maka berlaku bahwa cos A dikali cos B kali cos C sama dengan berapa? Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku berarti salah satu sudutnya itu adalah 90 derajat. Bisa jadi begini. Jadi sudut C itu sama dengan 90 derajat, karena di sini kalau dikalikan mestinya 0. Kalau 0 karena ada 90 derajat.
Artinya cos C itu sama dengan cos 90 derajat. Cos 90 itu 0. Nah, berarti kalau cos A kali cos B kali cos C berarti 1/8 dikali 0 sama dengan 0. Jadi kalau kosinus segitiga siku-siku, cos A dikali cos B kali cos C pasti hasilnya adalah 0, karena salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku, entah yang di A, di B, atau di C. Tapi dalam soal ini siku-sikunya adalah di C, sehingga kalau dikalikan cos C hasilnya adalah dikali 0, maka nilainya 0. Di sini bisa dipastikan bahwa yang C itu yang 90 derajat. Kenapa? Karena kalau yang A itu 90 derajat pasti hasilnya ini 0, atau yang B 90 derajat pasti juga hasilnya 0. Ini hasilnya kok bukan 0, maka yang C yang 90 derajat. Jawabannya adalah 0. Nilai dari sin kuadrat pi per 6. Oh ya, ini konversi atau merubah satuan dari sudut 1 pi. Ini detailnya ada di video saya yang lain. 1 pi sama dengan 180 derajat. Kalau pi per 6 berarti dibagi 6, 180 dibagi 6, 30 derajat. Berarti ini sama dengan sin kuadrat 30 derajat. Kemudian kalau ini pi per 3 berarti 180 dibagi 3, 60 derajat. Pi per 2 berarti 90 derajat, atau 180 dibagi 2. Pi per 6 sama dengan ini tadi, yaitu 30 derajat. Berarti ini sama dengan sin pi per 6 itu 30 kuadrat ditambah sin pi per 3 itu 60 dipangkatkan 4 cos 45 kuadrat dikurangi cos 30 derajat pangkatkan 2 kuadrat. Ini ya, yang pangkat 4 cuma ini. Hasilnya sin 30 itu setengah dikuadratkan, sin 60 itu setengah akar 3 dipangkatkan 4, cos 45 itu setengah akar 2 dipangkatkan 2, cos 30 itu setengah akar 3 dipangkatkan 2. Setengah akar 3, oke, setengah berarti dia 1/4, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, pangkat 4 ini, akar 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3, 81, akar 81 itu 9, 2 pangkat 4, 2, 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 begini, sama dengan 16. Kalau yang tadi akar 3 pangkat 4 begini, jadinya 3 nya 1, 2, 3, 4, jadi akar 81, 9. Nah, yang ini 16 ditambah akar 2 kuadrat 2, ini 4, dikurangi akar 3 kuadrat 3, 4. Nah, 1 tambah 3 ini 3/4 ya. Jadi yang ini pas, tinggal 9/16. Yang ini jadi 3/4 dikurangi 3/4 ya, habis hasilnya 9/16. Ini dia yang C, 9/16. Soal berikutnya, tangan kuadrat 45 derajat. 45 itu 1 kuadrat ya. Cos 30 itu setengah akar 3 kuadrat sama dengan X kali sin 45 itu setengah akar 2, cos 45 juga setengah akar 2. 1 dikurangi akar 3 ini 3/4 begini, X dikali setengah kali setengah 1/4, akar 2 kali 2 itu 2/4. Akar 2 kali akar 2 itu 2, atau akar 4. Akar 4 itu 2. 2 kali 2 yang bawah itu 4. Ini. Nah, 1 kurangi 3/4 itu 1/4. Atau 1 itu 4/4 ya, dikurangi 3/4 begini. 1/4 ini. X dikali 2/4. Kedua ruas ini saya kalikan 4. Nah, berarti menjadi 1 sama dengan X kali 2. Pindah ruas setengah. Berarti X sama dengan setengah. Ini dia jawabannya. Oke.
Berikutnya cos 45 langsung ya. Cos 45 itu setengah akar 2 nih, dikali cos 30 itu setengah akar 3, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3. Oke, tangan 30 itu seper akar 3. Yang ini tangan 60 itu akar 3. Nah, senilai dengan berapa hasilnya? Tahu di bawahnya, gak apa-apa. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Di bawahnya dia seperempat atau 4, berarti akar 6 per 4. Akar 2 kali akar 3 akar 6, bawahnya juga 4. Nah begini, seperakar 3 dikali akar 3 hasilnya 1. Nah jadinya adalah 2 akar 6 per 4. Per satunya tidak usah dihiraukan, jadi setengah akar 6. Jadi kalau ini bingung sama kayak gini, x per 4 ditambah x per 4. Jangan sama dengan x tambah x per 4. X tambah x itu 2x. Nah x nya itu adalah akar 6. Sama kayak gini tadi. Oke ya, akar 6 tambah akar 6 itu 2 akar 6. Sama kayak x tambah x 2x. Jawabannya adalah setengah akar 6 yang B. Soal berikutnya, soal cerita. Tommy berdiri 100 meter dari dinding gedung bertingkat. Kan ini Tommy berdiri begini. Ia melihat ke puncak gedung tersebut dengan sudut elevasi. Jadi, ada gedung di sini. Sudut elevasi itu sudut yang dibentuk ini dengan sudut horizontal. Nah, ini 45 derajat. Tinggi Tommy 155 cm. Kemudian 100 meter dari dinding gedung, berarti jarak sini ke sini itu 100 meter. Meter, desimeter, sentimeter, tambah 02, 10.000 cm. Berarti kalau kita menggunakan tangan ya untuk mencari tinggi ini, nah, ilustrasinya begini aja. Yang ini tuh 10.000, ini 45 derajat, berarti tan desa ya. Ini di materi yang sebelumnya, depan per samping. Depannya itu tan 45, depannya itu X kita cari, per sampingnya 10.000. Tangan 45 itu 1. Nah berarti X sama dengan 10.000 cm. Jadi ini 10.000 cm. Nah ketambahan tingginya Tommy adalah 155 cm dari kaki sampai mata. Nah berarti tinggal ditambahkan saja, tambah 155 cm, 5, 5, 1, 10 cm, berarti meter, desimeter, centimeter, naik 2, berarti 101,55 yang B. Oke, demikian materi trigonometri tentang sudut istimewa. Oh iya, kalau ini kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke ya, demikian materi trigonometri tentang sudut istimewa pada trigonometri, serta ada soal cerita, satu soal cerita tadi yang berkaitan dengan sudut istimewa juga. Oke, jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.